ada zat lain yang lebih menolong daripada Allah, ada orang lain yang lebih berjasa di hidup kita karena pertolongan dia selain Allah, maka kita dianggap tidak tahu apa-apa tentang Allah Subhanahu wa taala. Wong sing sok tahu tentang Allah gampangannya. Kita ngomong keluar-keluar bahwa saya ini ma'rifat, bahwa saya ini adalah orang yang dekat dengan Allah. Tapi ketika mendapatkan pertolongan dari hambanya Allah yang lain, kita berterima kasihnya bukan kepada Allah, tapi kepada hamba tersebut. Maka kita ini bukan orang yang dekat dengan Allah. Karena kita dianggap tidak tahu apa-apa tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini makalah yang pertama. Wal makna man dhanna anna lahu nasiran aqraba minallahi wa aktsara nusratan minhu. Ketika kita menganggap bahwa orang lain adalah penolong yang utama bukan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini adalah lam ya'rif Allah taala. Kita tidak tahu sama sekali tentang zatnya Allah. Dan tidak mengetahuinya kita kepada Allah, ini merupakan sebuah cobaan, merupakan sebuah musibah. Susah umat manusia ini ketika tidak mengetahui Tuhannya. Gampangannya kita ini menyembah sesuatu yang wajib kita ketahui, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ini lebih mendahulukan orang lain daripada Allah, maka kita ini seperti menyembah sesuatu yang kita tidak ketahui. Jadi percuma ibadah kita kalau kita ini tidak mengetahui zatnya Allah. Sehingga ketika kita ini mendapatkan pertolongan dari orang lain, kita harus meyakini bahwa pertolongan itu datangnya dari orang lain, dari Allah Subhanahu wa taala lewat lantaran orang lain. Jadi hakikatnya penolong, hakikat dari penyelamat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mendapatkan pertolongan dari orang lain atau ketika kita terkena musibah, lalu kita ini sudah menemukan solusinya, yang pertama kita lakukan adalah syukur lillah. Yang pertama kita lakukan adalah mengucapkan alhamdulillah wa syukran lillah, syukur ning pangeran, lalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita ini berterima kasih kepada manusia atau orang lain yang menolong kita tersebut. Itu langkah yang kita lakukan ketika kita mendapatkan pertolongan. Ketika kita mendapatkan musibah, kemudian mendapatkan solusi atau pertolongan dari orang lain, yang pertama kita ucapkan syukur itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan orang tersebut, bukan. Jadi yang paling utama kita syukuran yakni kepada Allah, bukan kepada orang lain atau zat lain bahkan. Kemudian waman tawahhama annalahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Ketika ada seseorang menyangka bahwa saya tuh memiliki musuh yang lebih ekstrim, musuh yang lebih menyakiti saya daripada nafsu saya. Jadi kita menganggap bahwa nafsu itu bukan musuh yang paling utama, bukan musuh bebuyutan saya, bukan musuh bebuyutan kita. Kita menganggap bahwa musuh bebuyutan kita itu bukan nafsu. Maka kita ini dianggap tidak mengetahui diri kita sendiri. Karena seseorang yang sudah mengetahui dirinya sendiri, maka akan bisa meyakini bahwa musuh terbesar kita tuh bukan orang lain, bukan siapa-siapa, bukan setan, tapi hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu kita sendiri itu adalah musuh terbesarnya diri kita. Musuh terbesarnya manusia adalah ya hawa nafsu itu. Sehingga kalau misalkan kita ini bisa melawan, bisa mengalahkan hawa nafsu, kita dianggap menjadi orang yang bisa mengalahkan musuh terbesar di dalam diri kita, yakni hawa nafsu. Ini dawuhnya ahli hikmah, karena memang dawuh Kanjeng Nabi kan afdhalul jihad ayu jahidar rajul nafsahu wa hawa. Jihad perang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika seseorang berhasil memerangi hawa nafsunya. Daripada perang lawan wong Israel gampangannya, daripada perang lawan orang-orang musuh kita secara zahir, lebih utamaan juga berperang melawan musuh kita yang ada di dalam diri kita, yakni hawa nafsu. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Jadi musuh paling real di dalam diri kita yakni hawa nafsu. Ini musuh paling real, musuh paling jelas lah gampangannya. Ketika kita ini sudah bisa mengalahkan hawa nafsu kita, maka seseorang tersebut bisa dianggap orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Karena salah satu syaratnya hamba bisa dekat dengan Allah itu harus bersih dari hawa nafsu. Harus bersih dari hawa nafsu. Ibadah-ibadah apapun yang dilakukan di hidupnya ini harus terlepas dari landasan dasar nafsu. Jangan karena atas dasar nafsu kita melakukan sesuatu. Kita sholat bukan karena ingin mendapatkan kebahagiaan dunia. Kita ibadah bukan karena pengen dilihat oleh orang lain. Karena hal-hal tersebut ini merupakan hawa nafsu, sesuatu yang kita inginkan. Makanya ada seorang ulama mengatakan sebetulnya orang yang sudah merasakan manisnya ibadah ini kemungkinan untuk masuk nerakanya semakin besar. Karena dia ini lebih sulit membedakan mana ibadah yang karena nafsu, mana ibadah karena lillah. Jadi ada seorang ulama mengatakan bahwa orang yang sudah merasakan nikmatnya ibadah ini prosentase untuk dia masuk ke neraka ini semakin besar. Karena dia sudah menemukan nikmatnya ibadah. Lalu dia ini ibadah bukan karena Allah, karena ibadah itu nikmat. Dan ketika seseorang itu melakukan ibadah karena ibadah itu nikmat, ini merupakan ibadah yang salah, dasar yang salah. Jadi panjenengan misalkan sudah merasakan bahwa sholat itu nikmat, enak sholat. Kamu sholat kenapa? Panjenengan sholat kenapa? Saya sholat kenapa? Oh karena nikmat, karena enak. Tujuannya karena enak. Maka ini merupakan hal yang salah. Bukan karena enaknya, tapi saya sholat karena mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala. Itu yang benar, bukan karena enak, bukan karena nikmat. Karena yang namanya hamba itu ketika sudah menemukan posisi yang enak, posisi yang nikmat, maka hamba tersebut akan cenderung terus melakukan hal tersebut. Jadi wajar saja kalau nikmat terus dilakukan, karena landasannya karena nikmat enak. Jadi ibadah itu tujuannya bukan karena enak, tapi karena memang lillahi ta'ala. Makanya ibadah itu sebetulnya nggak ada yang enak. Kalau sampai-sampai kita ini sudah merasakan, ibadah itu enak, dan ibadah kita melakukan ibadah tersebut tujuannya karena enak, lah ini yang bahaya, yang akan menjerumuskan kita dekat dengan api neraka. Jangan sampai. Na'udzubillahi min dzalik. Ini, jadi orang yang menganggap bahwa hawa nafsunya ini bukan musuh paling utama, ini adalah orang yang tidak mengetahui pada diri sendiri. Ketika orang sudah berhasil introspeksi diri, sudah bisa mengkoreksi diri sendiri, maka dia akan menemukan bahwa musuh paling utama diri kita adalah keinginan yang ada di dalam hati kita, yakni hawa nafsu maksudnya. Wal maqalah al-khamisata asyrata an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala dhaharul fasad fil barri wal bahr. Ai Abu Bakrin fi tafsiri dzalik al-barru wal lisan wal bahru wal qalbu. Fa idza fasada al-lisan bakat alaihi an-nufus. Ini sahabat Abu Bakar mengatakan bahwa ketika menafsiri dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, zaharul fasad fil barri wal bahr. Al-barru maksudnya ini adalah daratan, ini dimaknai lisan. Al-barru ini kan makna aslinya adalah daratan. Daratan di sini disamakan dengan lisan. Al-bahru ini adalah artinya lautan. Lautan di sini disamakan dengan hati. Nanti ada kenapa disamakan dengan lisan, kenapa disamakan dengan hati. Sehingga ketika yang rusak adalah lisan. Ini. Ketika yang rusak adalah lisan. Ketika lisan kita ini tidak kita jaga. Lisan kita ini asal ngucap baik. Asal nyocot baik, asal keluar saja. Maka yang akan menangis dan tersakiti adalah orang lain. Yang akan tersakiti adalah orang yang ada di hadapan kita. Karena umpatan-umpatan kita. Karena ucapan-ucapan yang kita keluarkan dari lisan kita. Ketika lisan kita yang rusak, maka yang sakit, yang akan menangis adalah orang lain. Yakni manusia. Tapi ketika hati yang rusak, ketika hati kita ini rusak, hati kita ini gelap, yang menangis bukan orang lain. Karena orang lain tidak bisa melihat hati kita. Yang menangis adalah para malaikat. Qila al-hikmatu fi annal lisan wahidun tambihun lil abdi fi annahu la yanbaghi ayyatakallama illa fima yuhimuhu wa fi khairin. Jadi di sini disebutkan ada hikmah kenapa lisan itu, mulut itu hanya ada satu. Beda dengan mata, beda dengan lubang hidung, beda dengan telinga.
Kenapa lisan itu hanya ada satu, sedangkan telinga ada dua, mata ada dua, alis ada dua? Karena memang yang pertama mengatakan bahwa gunanya lisan dengan gunanya telinga, gunanya mata, gunanya hidung, ini lebih sedikitan gunanya lisan. Kenapa lebih sedikit? Karena lisan itu sebetulnya gunanya hanya satu, yakni mengucapkan perkara yang ada faedahnya, mengucapkan perkara yang berfaedah, yakni juga maksudnya adalah zikir kepada zat yang satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa akhirnya lisan itu hanya ada satu? Karena memang gunanya lisan itu hanya untuk berzikir kepada Allah, mengucapkan perkara yang berfaedah, yakni sesuatu yang berhubungan dengan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuannya lisan itu diciptakan hanya satu, sedangkan telinga ini gunanya lebih banyak, lalu mata gunanya lebih banyak daripada lisan ini. Dan mayoritas dosa kita ini keluar dari lisan, sehingga wajib bagi kita untuk menjaga lisannya. Karena orang yang sudah terjaga lisannya, maka dia akan terselamat dari banyak sekali dosa-dosa. Banyak sekali dosa yang bisa dihindari ketika kita ini menjaga lisan kita. Kita mengucapkan sesuatu ketika penting-penting saja. Kalau misalkan nggak penting, ya nggak usah disebutkan. Lah ini akan banyak sekali manfaatnya, banyak sekali hikmahnya yang didapat ketika kita ini menjaga lisan kita. Nah, contohnya tadi, selamat dari ghibah, selamat dari mengumpat, selamat dari menjelek-jelekan orang lain ketika kita ini menjaga lisan kita. Jadi banyak sekali hikmahnya. Lah, salah satu hikmah yang disebutkan bahwa kenapa lisan itu hanya satu, karena memang lisan itu gunanya hanya untuk berzikir kepada Allah. Zikir itu maknanya bukan hanya melafalkan. Zikir itu bukan hanya berzikiran seperti yang kita tahu, Allah, 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 bukan hanya itu. Tapi zikiran itu maksudnya yakni mengeluarkan ucapan yang di dalam ucapan tersebut ini bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya misalkan panjenengan ngaji, deres Quran. Ini panjenengan tetap dianggap zikiran. Karena di dalam Al-Quran, dengan kita membaca Al-Quran, kita ini semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya lagi, kita belajar, ngajari anak agama. Walaupun di dalamnya tidak terdapat lafal Allah atau zikiran-zikiran yang masyhur, tidak terdapat lafal-lafal tersebut, tapi pengajaran tersebut, penggunaan lisan tersebut dianggap menjadi zikiran. Karena apa? Karena yang dibahas, karena yang diucapkan itu adalah perkara yang maslahat fiddin, maslahat di dalam agamanya Allah. Sehingga dianggap zikiran. Dengan kita mengajari anak kita membaca Al-Quran, dengan cara kita mengajari murid kita membaca kitab, ini bisa semakin meningkatkan kualitas diri kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ucapan-ucapan tersebut, walaupun tidak ada lafaz Allah, Muhammad, tidak ada lafaz-lafaz yang thayyibah tadi, ini tetap dianggap zikiran. Karena memang mengingatkan kepada zatnya Allah, mengingatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini sehingga manfaatnya luar biasa banyak. Nah, kenapa disamakan dengan hati? Kenapa bahar atau lautan ini disamakan dengan hati? Ini di sini disebutkan wa inna ma syabbaha al-qalbu bil bahri li syiddati umkihi wa tisa'ihi. Yang namanya lautan itu kan luas dan dalam jeroe luar biasa yang namanya lautan itu. Lah, kenapa disamakan dengan hati? Karena memang sama. Hati pun sama. Hati itu luasnya luar biasa, dalamnya luar biasa. Ini hati. Kenapa disamakan dengan lautan? Karena memang luas dan dalamnya ini 11-12, kasarannya seperti itu. Hanya saja yang namanya hati itu tergantung orang yang memilikinya. Kalau orang yang memilikinya menghendaki hati tersebut menjadi sempit, ya maka hati tersebut akan menjadi sempit, akan menjadi cetek, dangkal, tidak dalam. Kalau misalkan kita menghendaki, kita pemilik hati ini menghendaki hati ini memiliki sesuatu yang luas dan dalam, maka hati tersebut akan menjadi luas dan dalam. Maksudnya luas ini maksudnya legowo. Ketika mendapatkan musibah, ketika dizalimi oleh orang lain, maka mudah untuk memaafkan, mudah untuk mengerti. Ini hatinya luas maksudnya. Ketika hatinya dalam, ini maksudnya adalah ketika kita menghadapi sebuah kehidupan,
menghadapi sebuah permasalahan dalam hidup, kita ini selalu bisa mengambil hikmahnya. Ini maksud hati yang dalam. Kalau hatinya cetek, hatinya tidak luas, orang itu akan mudah marah. Ketika mendapatkan sebuah masalah atau pelajaran, tidak diambil pelajarannya. Menganggapnya hanya sebagai cobaan-cobaan dan cobaan. Ini hatinya dangkal, tidak dalam. Ketika hatinya dalam, otomatis dia ini menyikapi sebuah masalah, ini diambil hikmahnya, diambil pelajarannya. Bukan masalah cobaannya, bukan kesulitannya. Akan tapi pelajarannya yang diambil, hikmahnya yang diambil. Nah, ini ketika seseorang sudah memiliki hati yang dalam dan juga hati yang luas, mudah memaafkan. Kemudian wal maqalah as-sadisah. Mal maqalah as-sadisah asyrata, maqalah yang ke-16. Qila inna syahwat tusayyiru al-muluk. Ini maqalah ini juga didawuhkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga disampaikan. Inna syahwat tusayyiru al-muluk abidan. Wasabru yusayyiru al-abda mulukan. Yang namanya syahwat itu bisa menjadikan raja turun derajatnya menjadi budak. Begitupun sebaliknya, yang namanya kesabaran itu bisa menjadikan yang namanya budak menjadi raja. Banyak pelajaran-pelajaran, artinya cerita-cerita yang membuktikan bahwa hadis ini merupakan makalah-makalah yang real, gitu namanya, tidak palsu. Banyak buktinya. Contohnya seperti Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Ini di kisahnya Nabi Yusuf ini merupakan seorang budak. Yang namanya Nabi Yusuf ini putranya Nabi Yakub. Beliau dibuang oleh saudara-saudaranya, lalu ditemukan oleh seseorang musafir, kemudian dijual di pasar budak, kemudian ditemukan oleh seorang pejabat, waktu itu pejabat Mesir kuno. Pejabat Mesir kuno, menteri keuangannya Fir'aun kasarannya. Menteri keuangannya Fir'aun, kemudian diangkat anak. Lah, menteri keuangan Fir'aun tersebut memiliki istri yang bernama Zulaikha. Lah, Nabi Yusuf ini kan budak yang dibeli oleh suaminya. Lah, suatu saat itu Siti Zulaikha itu pernah memfitnah Nabi Yusuf karena memperkosanya. Difitnah, Yusuf ini telah memperkosa saya. Telah memperkosa saya. Dibuktikan oleh Fir'aun itu, dipanggil Nabi Yusuf, dipanggil suaminya, suaminya Siti Zulaikha ini dipanggil, Zulaikhanya juga dipanggil. Disidang di situ, bagaimana? Dibuktikan semua. Akhirnya Nabi Yusuf membeberkan bukti bahwa baju ketika kejadian itu terjadi, ini dihadirkan di hadapan Fir'aun. Karena di bajunya Nabi Yusuf ini sobek bagian belakangnya. Di bagian belakangnya itu sobek dan dijadikan bukti, dikasihkan ke Fir'aun. Ini loh raja gampang. Buktinya bahwa saya bukan saya yang pengen memperkosa Zulaikha itu, tapi sebaliknya Zulaikha yang ingin memperkosa saya. Buktinya mana? Yang di baju ini. Kalau Zulaikha ini, kalau misalkan saya yang pengen memperkosa Zulaikha, otomatis yang sobek bagian belakang. Karena saya yang memaksa. Tapi yang sobek bagian belakang, karena saya yang lari, lalu dari belakang ditarik oleh Siti Zulaikha. Lalu saat itu juga Fir'aun ini percaya oleh Nabi Yusuf, terbukti memang benar bahwa yang sebetulnya ingin memperkosa ini adalah Siti Zulaikha, bukan Nabi Yusuf. Kemudian di saat itu Fir'aun itu memecat Menteri Keuangan, lalu Siti Zulaikhanya juga turun jabatan, kemudian jabatan Menteri Keuangannya tersebut digantikan oleh Nabi Yusuf. Sampai akhirnya akhir cerita, yang menjadi raja waktu itu setelah itu lengser lalu digantikan oleh Nabi Yusuf. Lah, dari cerita ini bisa dipahami bahwa Nabi Yusuf yang tadinya hamba, seorang budak, karena sabar selalu difitnah, selalu digoda oleh Siti Zulaikha, tapi tetap sabar. Ketika sudah tiba waktunya, dibuktikan. Lalu sampai akhirnya Nabi Yusuf yang tadinya menjadi budak, akhirnya menjadi raja. Siti Zulaikha tadinya menjadi pejabat, menjadi orang yang memiliki jabatan tinggi di kerajaan, dikarenakan hawa nafsunya bisa anjlok menjadi seorang hamba. Makanya hawa nafsu syahwat ini bisa menurunkan seorang raja menjadi budak, lalu kesabaran bisa menaikkan derajat seorang budak menjadi raja. Lah, Wakilah mengatakan bahwa Fir'aun di zamannya Nabi Yusuf ini merupakan seorang muslim. Wakilah tadi. Jadi muslim. Jadi Fir'aun itu bukan nama raja, tapi nama seorang nama jabatan.
Fir'aun tuh banyak. Ada yang namanya Tutankhamun, ada yang namanya Ramses II. Lah Ramses II ini Fir'aun yang sangat masyhur. Ramses II itu Fir'aun di zamannya Nabi Musa. Karena memang mendapatkan cobaan yang begitu besar. Jadi Fir'aun itu jabatan, bukan nama orang. Macam-macam namanya. Lah itu Wakilah mengatakan Fir'aun yang di zamannya Nabi Yusuf ini Fir'aun yang muslim dan bukan Fir'aun yang zalim. Kecuali Fir'aunnya Nabi Musa. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu merupakan Fir'aun yang zalim. Jadi bermacam-macam Fir'aun ini. Nah, ini disampaikan juga oleh musannif ala taro ila Yusuf wa Zulaikha. Ambillah pelajaran dari kisahnya Nabi Yusuf dan kisahnya Siti Zulaikha. Dan pada akhirnya ketika Nabi Yusuf jadi raja, pada akhirnya ceritanya Siti Zulaikha yang tadinya memfitnah Nabi Yusuf ini lalu menjadi istrinya Nabi Yusuf, dinikah oleh Nabi Yusuf. Jadi ceritanya sih akhirnya jadi istri panjang sekali. Yang intinya pada akhirnya Siti Zulaikha itu tadinya memfitnah Nabi Yusuf sehingga jatuh Siti Zulaikha lalu Nabi Yusuf naik menjadi raja. Di akhir ceritanya Siti Zulaikha ini dinikah oleh Nabi Yusuf yang sehingga menjadi istrinya. Nabi Yusuf tuh gantengnya luar biasa. Gantengnya luar biasa, tampannya luar biasa. Kalau misalkan ketampanan itu diibaratkan seperti bulan, Nabi Yusuf itu seperempatnya. Setengah itu baginda Nabi Muhammad SAW, seperempatnya lagi ini Nabi Yusuf, lalu seperempat yang lainnya ini dibagikan untuk umat manusia dari mulai awal diciptakannya manusia sampai hari kiamat. Jadi segampangannya ajuran kebagiannya bu sepira, setetes belangka, bahkan mungkin tidak kebagian. Jadi saking sedikitnya. Nah ini bisa kita bayangkan Nabi Yusuf begitu tampannya sehingga Siti Zulaikha tidak kuat Dredeg lihat Nabi Yusuf, ketampanannya Nabi Yusuf ini karena saking tampannya. Tapi sehingga ketika dibandingkan dengan Kanjeng Nabi gak ada apa-apanya Nabi Yusuf, setengah gantengnya Kanjeng Nabi. Gampangannya seperti itu. Makanya tidak aneh banyak sekali keturunan-keturunannya baginda Nabi yang begitu tampan, begitu ganteng. Jadi jangan aneh kenapa habaib ganteng-ganteng, kok beda dengan orang-orang pribumi seperti kita ini, kok beda? Karena memang ada darah yang mengalir, yakni darahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan aneh, karena memang wis gampangannya beliau sih oleh ketampanan Kanjeng Nabi, sedangkan kita tidak sama sekali. Ya mungkin dapat, tapi ketampanan Nabi Adam. Jadi jauhnya luar biasa. Lah kalau beliau mendapatkan ketampanan dari baginda Nabi, jadi keduman lah. Kalau kita kan boro-boro, jauh sekali. Nah, itu makanya jangan aneh kenapa habaib itu auranya sangat besar, lalu ketampanannya ini lebih unggul dibandingkan orang-orang lainnya. Karena memang ada darah yang mengalir, yakni darahnya baginda Nabi Muhammad. Wal maqalah as-sabi'ata asyrata intaha. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua, bukan hanya panjenengan tapi bagi saya juga. Kalau misalkan ada yang salah dari keterangan saya, dari ucapan saya yang tidak cocok, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.